Baik adik-adik sekalian, untuk kelas 2A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado, hari ini hari Kamis tanggal 21 April 2022 kita belajar bridge untuk pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat itu lanjutan dari ketiga, yaitu kita mulai melakukan penawaran dengan sistem HCP. Jadi sistem HCP, satu klub 11-12, satu diamond 13-14, satu heart 15-16, satu spade 17-18, satu notram 20-21 dan seterusnya sampai poin kita 40. Nah, kemudian sesudah partner melakukan tawaran, maka jawaban kita tidak game atau game. Sekali lagi, kalau partner sudah melakukan penawaran dengan poin, maka jawaban kita game atau tidak game. Kalau lawan sudah melakukan penawaran, maka kita disebut overcall. Kalau sama poin kita double. Nah, jadi kalau sudah mulai penawaran, sebelah itu namanya overcall. Kecuali masih pas. Jadi sebelah boleh melakukan tawaran pembuka. Jadi silakan. Baik, saat ini kita akan melihat perlakuan bidding. Dealer pertama pas karena tidak mencukupi poin 11. Di sini karena dealernya pas, jadi di sini berlaku opening. Kalau ini sudah opening, ini overcall. Jadi di sini opening satu diamond yang artinya 13 sampai 15 poin. Karena ini sudah melakukan opening, di sini adalah overcall. Overcall satu nutram artinya partner saya punya poin 19 sampai 20. Karena opening sudah ada, maka jawaban hanya satu step tidak game, dua step game. Satu step kalau sudah ada gangguan ini pas, dua step kali. Jadi dengan dia pas artinya tidak game. Di sini juga karena satu notram artinya poin, maka jawabannya satu step atau dua step. Satu step tidak game, dua step game. Satu notram naik satu step, dua klub, berarti tidak game. Nah, karena poin semua sudah dilaporkan, putaran kedua tawarkan 5 kartu. Nah, 5 kartu diamond kita tidak mungkin tulis satu diamond, karena satu diamond lebih rendah dari 2 klub. Satu diamond pun sudah dikeluarkan. Jadi setidak-tidaknya 2 diamond sesuai dengan bidding yang lihat di situ, ya. Nah, 2 diamond di sini, 5 lembar klub. Ini karena tidak ada diamond, dia tunjukin spade-nya 5 kartu. Karena ini sudah 3 klub, jadi di sini 3 spade. Tidak mungkin satu spade atau 2 spade, karena sudah lebih rendah. Nah, kemudian ini pas karena poinnya tidak game. Nah, sekarang kontraknya 3 klub. Kontrak berapa ini? Salah, kontraknya 3 spade. Spade paling tinggi. Mana paling tinggi dari semua ini? Kontraknya 3 spade. Anda pas dulu di sini. Jadi kontrak 3 spade. Yang paling tinggi ini adalah 3 spade. Jadi yang jadi declarer adalah di sini. Dummy di sana. Lead dari sini. Silakan. Kita akan lihat salah satu contoh bidding di papan nomor 5. Utara melakukan penawaran satu klub. Satu klub artinya 11 sampai 12. Nah, Timur karena memiliki poin lebih tinggi dari satu klub, maka dia taruh satu diamond. Kalau sama poin dia kali. Kalau kecil poin pas. Nah, satu diamond artinya 13 sampai 14. Nah, karena ini sudah bunyi, berarti temannya jawabnya satu step atau 2 step. Tidak game atau game. Nah, waktu dia hitung poinnya,
kedua tangan tidak mencapai 25, maka dia satu step sesudah ada gangguan lawan, pas. Dua step kali. Nah, di sini karena tidak ada gangguan lawan, maka stepnya bukan pas atau kali, tapi satu step, satu diamond, dua step, satu spade. Nah, dengan jawab satu spade berarti tidak game. Nah, putaran pertama sudah lapor poin, sekarang putaran kedua lapor distribusi kartu. Cari yang paling panjang, minimal 5 kartu. Nah, satu notram ini artinya partner saya tidak punya 5 kartu. Berarti saya punya distribusi 4-4-3-2 atau 4-3-3-3. Nah, sekarang di sini ada 5 kartu diamond, dia tulis 2 diamond. Dia tidak boleh tulis 1 diamond karena nanti beatnya turun. Atau dia tidak perlu loncat 3 diamond, tapi 2 diamond sudah cukup. Sekarang di sini partner saya punya 5 kartu heart. Dia tidak tulis 1 heart karena sudah lebih rendah, tapi dia tulis 2 heart. Tidak perlu dia tulis 3 heart. Serendah mungkin dia melakukan penawaran. Nah, yang di sebelah tidak cocok diamond, maka saya coba tawarkan klub 5 kartu. Nah, ingat prioritas warna heart atau spade. Jadi kalau tidak ada warna heart atau spade, mendingan tidak usah berkompetisi karena akan lebih tinggi levelnya. Nah, di sini setelah dia tahu 5 kartu heart, maka atas gangguan 3 klub dia melakukan tawaran 3 heart, artinya partner saya cocok 3 heart. Kalau kontrak game 4 heart, jadi tidak perlu sampai di 4 heart, 3 heart saja. Pas, maka kontrak tertinggi adalah 3 heart. Yang jadi declarer bukan siapa kontrak tertinggi, siapa yang melakukan penawaran di kontrak tertinggi itu. Karena 2 heart dari selatan, maka selatan yang jadi declarer. Berarti leadnya dari barat, sini dummy. Oke, silakan. Baik, saat ini kita juga ada perlakuan bidding untuk papan nomor 3. Jadi ini papan nomor 3, dealer melakukan penawaran 1 klub. Jadi ini 1 klub artinya 11-12. Nah, karena ini tidak cukup poin dia pas. Kalau sama poin dia double. Kalau lewat dari 1 klub dia bid 1 diamond yang artinya 13 sampai 14 atau seterusnya. Sana jawaban kalau sudah ada buka berarti jawaban game atau tidak game. 1 step tidak game, 2 step game. 1 heart itu berapa step dari 1 klub? 2, karena 1 step 1 diamond. Berarti dia game. Nah, di sana karena baru mau pertama, apakah sama poin dengan 1 heart? Kalau tidak sama, pas. Nah, putaran kedua yang melakukan 1 klub ini coba tawarkan shootnya yang paling kurang 5 kartu. Kalau tidak ada 5 kartu berarti dia no trump. Artinya no trump. No itu tidak. Trump itu artinya kartu yang panjang. Oke? Nah, di sini pas, sebelah sini menawarkan 5 kartunya heart. Nah, dia tidak perlu taruh 3 heart atau 1 heart, tidak boleh, tapi dia serendah mungkin. Habis 1 no trump, 2 heart. Oh? Jadi 2 heart serendah mungkin. Di sana pas, di sini sudah ada kecocokan heart paling kurang 3. Karena kecocokan itu minimal 8. Jadi kalau dia 9 lebih bagus. Nah, karena sudah cocok, ingat kontrak game kalau di heart adalah 4 heart. Jadi kontrak 4 heart. Jadi kontrak 4 heart yang jadi declarer adalah siapa yang melakukan penawaran terlebih dahulu. Jadi utara yang jadi declarer. Berarti yang jadi dummy adalah selatan, yang melakukan opening lead adalah timur. Ya. Saat ini kita melihat papan nomor 7. Papan nomor 7 dealer adalah selatan. Karena dealer selatan tidak memiliki poin 11, maka pas. Kemudian barat. Barat melakukan tawaran 1 diamond. Coba ngoni diam. Jadi barat memiliki poin 13, 14, dia tawar 1 diamond. Utara karena tidak memiliki poin sama dengan 1D, maka dia pas. Ya, jelas ya. Nah, timur menjawab
Karena partner buka 1D, Timur menjawab 1 atau 2 step. 1 step tidak game, 2 step game. Jadi kalau partner melakukan tawaran, partner di sebelah adalah melakukan jawaban, bukan tawaran lagi, tapi jawaban. Bukan tawaran pembuka, tapi jawaban. Nah, jawab itu 2 step atau 1 step. Nah, dia beat 1S artinya 2 step. Karena kalau 1 step 1D, 1 hard. Kalau 2 step 1 spade. Jadi 1 spade artinya partner, poin kita sudah di atas 25. Nah, sekarang kita tinggal menentukan mau game di mana? Game di shoot atau game di no trump. Nah, putaran kedua kita tawarkan 2 diamond. Artinya partner, saya punya 5 lembar diamond. Apakah Anda cocok? Nah, dia tidak cocok, dia tawarkan 2 hard. Partner, saya ada 5 lembar hard. Mungkinkah Anda 3 lembar hard? Nah, partner tidak ada, dia melaporkan shoot yang kedua. Shoot yang kedua paling kurang 4 lembar. Jadi 3 klub itu menyatakan 5 lembar diamond, 4 lembar klub paling kurang. Boleh 5 lembar diamond, 5 lembar klub, atau sebaliknya. Dia bisa 6 lembar diamond, 5 lembar klub. Yang penting yang pertama itu lebih panjang dari yang kedua. Kalau sama panjang, warna di atas atau shoot di atas yang kita tawarkan. Nah, waktu tawaran kedua 3 klub, partner dengan senang hati menerima karena dia sudah ada kecocokan. Nah, karena sudah ada kecocokan klub, dia naikkan sampai ke tingkat game. Ingat, kita sudah poin game. Jadi kalau warna klub, gamenya adalah 5 klub. Kalau hard, gamenya berapa? Kalau hard, game 4 hard. Kalau spade, game 4 spade. Kalau no trump, game 3 no trump. Jadi kita 5 klub. Nah, kalau 5 klub yang jadi declarer, siapa yang melakukan tawaran klub lebih dahulu. Jadi barat declarer dan timur adalah dummy. Lead dari utara. Dan main minimal 5 tambah 6, 11 kali main. Oke. Jadi silakan latihan. Jadi jangan lupa tawaran pertama berdasarkan sistem HCP. Tawaran pertama atau opening bid. Jadi perhatikan tawaran pertama berdasarkan sistem HCP. 1 klub 11-12, 1 diamond 13-14, 1 heart 15-16, 1 spade 17-18, 1 no trump 19-20 dan seterusnya. Sampai di 3 no trump artinya 39-40 poin kita. Kalau ada tawaran pembuka berarti jawaban hanya tidak game atau game. Kalau ada tawaran pembuka. Kalau pas bukan tawaran pembuka kan. Jadi kalau ada tawaran pembuka 1 klub sampai 3 no trump, jawaban kita 1 step tidak game, 2 step game. Jelas ya? Selanjutnya putaran kedua kalau misalnya game, kita pikirkan kalau game itu apakah 3 no trump atau 4 hard. Kalau hardnya minimal 8 kartu, 4 spade kalau spade, 5 klub atau 5 diamond kalau game ya. Jadi tawaran kedua tawarkan kartu minimal 5. Kalau tidak ada 5 no trump. Dan selanjutnya yang jelas kalau kita sudah ada kesepakatan game, jangan berhenti di 3 no trump, jangan berhenti sebelum kontrak game maksudnya. 3 no trump, 4 hard, 4 spade, 5 klub, 5 diamond. Yang menjadi declarer siapa yang melakukan tawaran pertama. Misalnya kontrak 3 no trump, siapa yang melakukan tawaran no trump pertama? Dia yang jadi declarer. Kalau 4 hard, siapa yang melakukan hard pertama? Dia yang jadi declarer. Demikian seterusnya ya. Silakan. Ini 2 diamond artinya 23-24 poin. Nah, sini lakukan tawaran game atau tidak game. Jadi
23 24. Kalau 23 kan karena berarti kalau ngana ada 2 poin so game. Nah, jadi kalau game naikkan 2 step dari 2D. Habis 2D 2 hard, habis 2 hard 2 spade. Jadi 2 spade Anda tulis. Nah, sesudah 2 spade sini pas dulu. Kan ikut arah jarum jam. Sudah. Nah, jadi putaran kedua 2 notrem artinya tidak ada 5 kartu. Nah, habis itu silakan melakukan tawaran kartu. Yang penting ini kurang mau baku-baku cari shoot. Kalau dia kan tidak ada shoot, siapa tahu nggak ada shoot. Ya kalau ada tawar, kalau tidak ada 3 notrem. Nah, 3 spade berarti ada 5 kartu spade. Anda ada cocok spade. Kalau cocok berarti 4 spade kontrak game. Ya. Pas. Karena anda ada poin, so pas terus. Nah, sekarang pas, so cocok kan? Nah, pas, so cocok. Mau apa lagi? Nah, pas. 3 orang pas, kontraknya sudah berakhir. Jadi kontrak apa ini? Kontrak 4 spade. 4 spade. Siapa yang jadi declarer? Karena siapa yang menawarkan spade. Oke, lead dari sini. Buka seperti biasa, menang 10 kali. Ini kita lihat ada contoh perlakuan bidding nomor 3. Kita lihat selatan pas, barat melakukan penawaran satu klub. Satu klub yang artinya 11-12. Utara satu diamond artinya 13 sampai 14. Timur menjawab pembukaan satu klub dengan pas artinya tidak game. Sedangkan selatan menjawab satu hard yang artinya tidak game, 1 step dari 1 diamond. Nah, barat 1 spade artinya 5 lembar spade karena sudah putaran kedua. Sedangkan utara karena sama lembarnya spade, dia kali atau double, memberitahu kepada teman saya punya 5 kartu spade. Nah, sekarang timur melakukan tawaran 2 hard, ya artinya 5 kartu hard dengan menolak spade. Selatan pas. Nah, timur barat karena dia ada 5 kartu spade, dia tidak melakukan tawaran yang kedua karena bahaya ancaman dari utara. Sehingga dia pas walaupun dia cuma 2 kartu hard. Kontrak terbaik adalah 2 hard oleh timur. Lead dari selatan, menangnya 2 tambah 6 8. Silakan. Oke. Saya harap walaupun banyak salah tapi lama kelamaan papannya biddingnya akan lebih baik ya. Sudah selesai main ini? Papan kedua atau papan keberapa? Jadi lakukan penawaran dengan sistem HCP. Jika ada tawaran, jawab game atau tidak game. Jadi usahakan lolos tim Porseni Politeknik ya. Ada mau diseleksi kelas 2A dan kelas 2B. Jadi setiap orang berkompetisi ya untuk lolos. Di samping Anda lolos di bridge, Anda ada nilai tambah di mata kuliah yang saya ajarkan. Dan kalau Anda lolos, Anda membawa nama Politeknik di Porseni, Pekan Olahraga dan Seni se-Indonesia. Jadi berusaha supaya lolos ya. Baik adik-adik sekalian, jadi kita telah menyelesaikan latihan bridge ini. Untuk latihan yang keberapa ini adik-adik? Latihan yang
4. Ada yang 5, ada yang 3. Latihan yang keberapa ini? 4. Jadi adik-adik, untuk latihan yang kelima hari Senin depan. Hari Senin depan tanggal berapa ya? 25 ya. 23 kok Sabtu, 24 Minggu, 25 Senin. 25 kan belum libur toh? Nah, jadi hari Senin mengharapkan semua tidak ada lagi yang tanya-tanya rupa tadi. Oleh sebab itu, belajar berulang-ulang di rumah melalui konten-konten yang Mener buat. Mener kirim tuh konten bridge dan konten pelajaran. Kalau yang lain biar ngoni ndak badengar boleh, sementara tidur putar. Yang penting dia tambah. Tapi kalau konten bridge dan pelajaran harus dengar supaya mengerti. Supaya adik-adik ketahui, Mener juga mengajar materi ini di anak SD. Ngoni mahasiswa, so pertemuan keempat ini ada yang belum tahu. Jadi orang ini menggunakan sistem penawaran apa DP nama ini? Sistem penawaran HCP. Sistem penawaran HCP ini so ada DP tabel 1, 3, 5, 7, 9. Jadi hafal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Satu klub, satu diamond, satu heart, satu spade, satu notrem. Pembukaan sampai ke 3 notrem karena poin paling tinggi adalah 39, 40. Jelas ya? Jadi kalau kita buka sebelah jawab. Kalau kita buka jawabannya 1 step tidak game, 2 step game. Kalau lawan buka sebelah itu adalah overcall. Kalau tidak cukup pas, kalau sama double atau sesuaikan, bisa lebih tinggi. Putaran pertama lapor poin, kedua lapor jumlah kartu, baru melakukan tingkat penawaran. Kalau tidak game, usahakan serendah mungkin. Kalau game, kontrak game apa semua? Coba. Kalau kontrak game apa? Ya, apa sebutannya, jenis kontraknya? 3 notrem, 4 heart, 4 spade, 5 klub, 5 diamond. Jadi sekali lagi adik-adik, hari Senin kalau salah DP ganjaran 5 kali lipat. Kan pertemuan kelima. Nah sekarang kita membaca hasil latihan keempat. Silakan. Ini tujuannya untuk Anda. Kalau Anda lolos menjadi tim politeknik, Mener kasih nilai tambah di pelajaran. Oke, dan Anda jadi tim. Boleh ikut pertandingan nanti di DS Politeknik. Ada hadiah untuk mahasiswa. Ya. Oke, silakan baca karena di depan situ. Jadi hasil latihan kita pada hari ini, hari Kamis 21 April 2022. Silakan umumkan. Juara 1 Yosua Pasau dan Jovan Wora. Silakan ke kiri. Nilai 2,4. Oke, tepuk tangan ke kiri. Minggu lalu ya orang 2 juara pun salah ya. Walaupun masih salah-salah. Jadi belajar bebas supaya ini memang bisa terpilih. Nomor 2. Juara 2 Jehati Tatuhe dan Farham Luande dengan nilai 2,3. Siapa? Silakan langsung tampil di situ. Oke. Juara 3. Juara ketiga Diono Suratinoyo dan Brigita Kaligis. Mana? Dengan nilai 1,2. Oke. Ranking 4. Silakan. Harus bersemangat. Ranking 4. Ranking 4 Samuel Mundung dan Calvin Pangerapan dengan nilai 1,083. Oke. Ranking 5. Ranking 5 Langsung ke situ. 5. Julian Tamarova dan Jennifer Hente. Berdiri di situ. Di 5. Ranking 6. Ranking 6 ada 2 men. Sama di penilaian. Iya, baca yang nomornya mana dia? Ranking 6 mana? Ranking 6 berarti dia ada banyak poin. Ranking 6 itu. Ranking 5 ya? 6. 6 ya, 6. Paratlanta dan Aymar Faraso. Ranking 6. Silakan. Dan Eiffel Suawa dan Matthew Pasung. Ranking 7 itu. Sama dengan Oh, 7. Oh, ranking 6. Baru tuh ranking 8 siapa? Ranking 8 baca. Ranking 8. Elizabeth Mengalape dan Grizzly Naung. Oke. Jadi adik-adik sekalian,
Hari Senin depan semua belajar lebih baik lagi, baik untuk bridge maupun mekanika rekayasa. Dan sekali lagi pada bulan Mei kita akan masuk ke seleksi kelas A dan B. Itu nanti kita laksanakan hari-hari Jumat. Jadi hari Jumat kan yang ada benar mengajar. Jadi jam 3 kuliah sampai jam 3 tuh cuma hari Jumat. Jam 3 sampai jam 5 kita seleksi di sini untuk menentukan siapa tuh tim yang akan mengikuti porseni. Putra maupun putri. Oke. Jadi yang akan diambil 3 pasangan putri dan 2 pasangan putra. Karena 1 pasang sudah ada. Stemen dan Jose. Jadi ini mau melengkapi ke pasangan putra yang sudah ada. Dan Ner harap kalian ini bisa masuk. Kalau tohnya tidak masuk, ada kejuaraan dalam rangka Dias Politeknik. Yang jelas, walaupun Anda tidak masuk, kalau Anda sudah mengerti